Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan Karimah, seorang mahasiswi dari STAI Yamisa Soreang. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan pada semester 4, program studi pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang desain rencana pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah perencanaan pengajaran pendidikan agama Islam. Apa yang dimaksud dengan rencana pelaksanaan pembelajaran? Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Secara singkatnya, rencana pelaksanaan pembelajaran dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar mengajar siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran secara lengkap dan sistematis, agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Guru merancang penggalan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan jadwal di satuan pendidikan. Selanjutnya, tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Selanjutnya, memberi kesempatan bagi pendidik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan pendidik, dan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Yang ketiga, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran setiap kerangka kerja dan logis yang terencana. Selanjutnya, komponen-komponen rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, identitas mata pelajaran, meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program keahlian, mata pelajaran, dan lain sebagainya. Yang kedua, standar kompetensi, merupakan kualifikasi atau kemampuan minimal peserta didik dalam menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga, kompetensi dasar, adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Yang keempat, indikator pencapaian kompetensi, yaitu perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang kelima, tujuan pembelajaran, yakni menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan. Yang keenam, materi pembelajaran, yaitu memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir uraian sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang digunakan guru hendaknya dapat menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang kondusif agar peserta didik mencapai kompetensi dasar. Yang kesembilan, kegiatan pembelajaran, meliputi pendahuluan, yakni kegiatan awal dalam pertemuan pembelajaran, lalu inti, yaitu penyampaian pembelajaran untuk mencapai KD, dan yang terakhir, penutup, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran. Yang ke-10, penilaian hasil belajar, prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar penilaian. Yang terakhir, sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pembelajaran. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, mencantumkan identitas. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menentukan materi pembelajaran. Yang keempat, menentukan metode pembelajaran. Yang kelima, menetapkan kegiatan pembelajaran. Yang keenam, memilih sumber belajar. Dan yang terakhir, menentukan penilaian. Selanjutnya, hubungan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan desain pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran berbeda dengan desain pembelajaran, namun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat sebagai program pembelajaran. Walaupun perencanaan pembelajaran berkaitan dengan desain pembelajaran, keduanya memiliki posisi yang berbeda. Perencanaan lebih menekankan pada proses pengembangan atau penerjemahan suatu kurikulum sekolah, sedangkan desain menekankan pada proses merancang program pembelajaran untuk membantu proses belajar siswa. Sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan segala kesalahannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.